Halo sobat-sobat para pecinta kartun, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini gue bakal membahas mengenai pembahasan yang udah kalian tunggu-tunggu, yaitu mengenai episode kelima dari kartun The Owl House season kedua. Buat kalian yang pengen nonton episode ini namun bingung harus nonton di mana, kalian bisa cek aja di kolom komentar. Di situ gue bakal menaruh link untuk menonton episode ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan dalam 3, 2, 1. Episode ini dibuka dengan Luz yang menghampiri Gus yang sedang bersedih. Gus bersedih karena ia gagal membantu Willow setelah sebelumnya Willow memiliki masalah dengan Pixies. Gus mencoba untuk menolong dengan mantra ilusinya, namun justru ilusi tersebut malah berganti menjadi yang mengganggu Willow. Gus merasa kalau ilusinya tidak begitu berguna, meskipun ia sangat ahli dalam sihir ilusi. Luz mencoba untuk memberikan semangat kepada Gus dan mengatakan kalau masalah ini mungkin aja selesai di esok hari. Tapi sayangnya Gus masih memikirkan masalah ini di esok hari. Tiba-tiba Gus mendapatkan pesan dari Willow. Willow berterima kasih kepadanya atas ilusi yang telah dikirim oleh Gus. Tetapi ia juga meminta untuk menghilangkan ilusi itu karena ia merasa terganggu. Gus menghilangkan ilusinya dan hal ini malah memperburuk keadaan. Tidak lama setelah itu, Luz datang untuk meminjam kartu perpustakaan agar ia bisa bertemu dengan Emmety. Dalam perjalanan menuju perpustakaan, Gus mengatakan kalau ia berniat untuk mencoba sihir jenis lain. Tiba-tiba di dalam kota muncul makhluk bos yang pertama kali muncul dalam episode Adventure in Elements yang bernama Slider Beast. Di saat Slider Beast ini akan menyerang seorang anak kecil, datang sekumpulan anak muda yang berhasil mengurung Slider Beast tersebut dengan sihir mereka. Setelah itu, Gus menghampiri mereka dengan sangat kagum dan ia mengetahui kalau mereka adalah murid dari sekolah Glendes. Mereka adalah Angmar, Gravin, dan Rhea. Tiba-tiba rival Gus dari season yang pertama pun muncul, yang bernama Metalmill. Sorry, gue ribet banget deh. Di sini gue bakal menyebutnya sebagai Medi aja ya, soalnya si Rhea memanggilnya dengan nama tersebut. Dalam pertemuannya ini, ia mengatakan kalau ini hanyalah operasi yang dilakukan oleh anak-anak Glendes. Dari perkataannya ini, gue bisa asumsikan kalau setelah peristiwa hancurnya ruang hukuman, Medi keluar dari sekolah Hexside dan pindah ke sekolah Glendes. Setelah itu, Medi memberikan sebuah peta yang mengarahkan mereka ke sebuah tempat bernama The Looking Glass Ruins. Di sana terdapat sebuah batu yang bernama The Golden Stone, sebuah batu yang dipercaya dapat meningkatkan kemampuan sihir penggunanya. Awalnya, Gus menolak ajakan mereka, namun tiba-tiba Luz muncul dengan sihir invisible-nya. Ia meyakinkan Gus untuk ikut bersama mereka dan memberikan Gus beberapa kertas glyphs. Dan mereka pun pergi menuju The Looking Glass Ruins. Sementara itu di perpustakaan, Luz menemukan kalau orang yang sempat tinggal di Bowling Isle bernama Philip Werbin. Ia mencoba untuk menghampiri Emmety yang sedang bekerja mengawasi anak-anak di perpustakaan. Tiba-tiba Luz didatangi oleh kakaknya Emmety, yaitu Emira dan Edric. Tidak lama setelah itu, Emmety sudah ada di belakang Luz. Come on, really? Mereka benar mengulangi hal yang sama seperti di episode Wing It Like Witches. Melihat ekspresi yang dikeluarkan oleh mereka berdua, Emira dan Edric langsung menyadari apa yang terjadi. Dan mereka pun langsung meninggalkan Luz dan Emmety. Luz memberitahu kepada Emmety mengenai buku yang ditinggalkan oleh Philip. Emmety yakin kalau buku tersebut berada di Forbidden Stacks. Tapi sayangnya hanya Melvis, sang penjaga perpustakaan lah yang boleh masuk ke sana. Meskipun begitu, Emmety tetap membantu Luz untuk bisa masuk ke sana. Di dalam sana, Emmety menjelaskan kalau Melvis adalah orang yang memberikan Emmety pekerjaan. Dan kalau mereka ketahuan, Emmety bisa dipecat dari pekerjaannya. Setelah itu, Luz sempat menyinggung kalau ia sudah menemukan jalan menuju bumi, ia bisa saja mengajak Emmety ke dunia manusia. Setelah mendengar hal itu, seketika Emmety langsung menjadi semangat. Wow, slow down Emmety. Jadi semangat gitu. Sementara itu, dalam perjalanan, Gus membantu kawanan dengan sihir glyphs miliknya. Di sini, Rhea mengatakan kalau sekolah Glendes memiliki sistem yang mirip seperti hukum rimba. Siapapun yang kuat, maka dia yang menang. Ia juga mengatakan kalau tujuan mereka untuk mendapatkan Golden Stone adalah agar mereka bisa mengubah sistem Glendes menjadi lebih baik. Tidak lama setelah itu, mereka pun sampai di Looking Glass Ruins. Sesampainya di sana, Rhea langsung mencoba The Golden Stone dan batu tersebut terbukti benar dapat meningkatkan sihir seseorang. Ketika mereka sedang mengambil batu-batu tersebut, Gus menyadari kalau tempat ini adalah makam dari para pengguna sihir ilusi terdahulu. Rhea mencoba untuk menghasut Gus, namun Gus tetap kekeh kalau perbuatan mereka salah. Tiba-tiba sang penjaga makam muncul. Rhea mendorong Gus untuk menghadapi sang penjaga. Gus yang sudah kehabisan glyphs mencoba melawan sang penjaga dengan sihir ilusinya. Dan ternyata sang penjaga makam tersebut adalah seorang pengguna ilusi. Ia menghampiri Gus dengan sangat senang karena akhirnya ia bisa bertemu dengan pengguna ilusi setelah sekian lama. Rhea yang menyadari kalau sang penjaga adalah pengguna ilusi langsung menyuruh teman-temannya untuk menangkap Gus dan penjaga. Setelah mereka ditangkap, Medi tidak percaya kalau mereka akan melakukan hal ini.
Ia sudah muak dengan aturan Glendes dan ia pun melepas Gus karena sebelumnya Gus telah menyelamatkannya dari peristiwa ruang hukuman. Setelah terlepas, Gus membuat rencana untuk menggunakan ilusi yang tidak biasa. Awalnya Gus menyingkirkan Angmar dan Gavin karena merekalah yang paling mudah ditipu. Sementara Ria yang paling kuat harus menggunakan cara yang tidak biasa. Berbeda dengan ilusi pada umumnya, untuk kali ini Gus menggunakan dirinya untuk membuat ilusinya lebih terkesan nyata. Dan metode ini terbukti berhasil. Setelah itu, Maddie membantu untuk memperbaiki makam yang sebelumnya telah dirusak oleh para anak Glendes. Awalnya sang penjaga ingin meratakan makam ini, namun Maddie menyarankan kalau mereka berdua akan datang ke tempat makam ini setiap akhir minggu, agar bisa meningkatkan bangunan di makam ini. Dan sang penjaga pun menyetujui ide ini. Setelah itu, mereka pun berjalan pulang dan sepertinya mereka berdua kini sudah menjadi seorang teman. Please, buat mereka stay sebagai teman aja. Sementara itu di perpustakaan, Luz dan Emmett akhirnya menemukan buku yang mereka cari. Tapi sayangnya buku tersebut sudah dimakan oleh tikus perpustakaan. Hal ini membuat Luz menjadi sangat kesal dan berteriak. Dan pada akhirnya mereka pun ketahuan oleh Melvis. Melvis sangat kecewa dengan Emmett dan ia pun langsung memecatnya. Setelah itu Emmett mengatakan kalau sejak kedatangan Luz, Emmett menjadi sering melakukan berbagai tindakan bodoh. Luz pun juga ikut bersedih dan mengatakan kalau ia sering melakukan hal yang bodoh juga. Hal ini menuju kepada sifat Luz yang memang sering melakukan berbagai hal konyol dan ceroboh. Sepertinya Luz menyadari kalau dirinya masih belum bisa berubah dari sifat lamanya. Setelah itu Emmett pun kembali ke rumah, namun Luz berencana untuk kembali ke dalam perpustakaan. Ketika di rumah, Emmett menceritakan kepada kakaknya apa yang terjadi kepada dirinya sejak Luz datang ke The Boiling Isle. Ketika kakaknya akan menawarkan Emmett cat rambut, Emmett berkeinginan untuk mengubah warna rambutnya menjadi warna lain, yaitu warna ungu muda. Tiba-tiba Luz pun datang untuk memberikan kartu izin bekerja di perpustakaan milik Emmett. Setelah ia meyakinkan Melvis untuk bisa mendapatkan kartu tersebut lewat berbagai macam tantangan. Emmett menemukan kalau tikus yang bersama Luz saat ini adalah Echo Mouse. Tikus ini memakan berbagai macam ilmu pengetahuan dan ia juga dapat memutar kembali ilmu yang sudah ia makan. Di sini Luz akhirnya bisa mengetahui info terbaru mengenai Philip Widdebin. Di sini Philip menceritakan pandangan ia mengenai The Boiling Isle. Gue bakal menjelaskannya lebih rinci di akhir video. Episode ini ditutup dengan Emmett yang langsung mengungkapkan perasaannya kepada Luz lewat ciumannya di pipi. Astagfirullah. Oh Allah the Almighty. Allahu Allah. Oke, jadi begitulah seluruh alur cerita dari episode ini. Jujur aja banyak banget hal yang gue rasakan ketika nonton episode ini. Mulai dari terkejut, bingung, dan agak kecewa. Kita mulai aja dari fokus utama dari episode ini, yaitu mengenai Gus. Ya, kalian gak salah dengar. Sebenarnya episode ini harusnya lebih berfokus kepada Gus. Kenapa begitu? Pertama, melihat dari judulnya aja udah berhubungan erat dengan ceritanya Gus. Kedua, pengembangan karakter dari Gus lebih kerasa ketimbang pengembangan Lumity. Meskipun pada awalnya gue merasa kalau pengembangan karakter Gus itu agak jelek, tapi setelah dipikir-pikir pengembangannya cukup bagus dan bahkan menurut gue lebih terasa lah ketimbang yang satu lagi. Jadi apa aja sih yang kita dapat dari pengembangan karakter Gus? Yang pertama adalah sekarang Gus bisa lebih bangga terhadap sihir andalannya. Sebenarnya untuk sumber konflik dari karakter Gus ini agak kurang dapat. Soalnya konfliknya sendiri tuh beneran baru banget muncul di episode ini. Berbeda dengan Willow dan Emmett di mana kita tahu kalau konflik pengembangan karakter mereka sudah dibangun sejak awal pengenalan karakter mereka. Menurut gua pengembangan karakter Gus akan lebih kerasa kalau dari awal kita udah ditunjukkan kalau jalur sihir ilusi memang kurang diminati banyak murid. Karena pada awalnya kita udah ditunjukkan kalau ada beberapa murid yang cukup suka dengan jalur sihir ilusi. Dan bahkan Gus sendiri cukup bangga dengan sihir andalannya. Meskipun gitu, pengeksekusian dari cerita Gus bisa menutupi kekurangan ini. Pada akhir cerita, kini Gus dapat menemukan cara agar ilusinya lebih terkesan nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekitarnya dan juga diri aslinya. Karena sebelumnya kita ditunjukkan kalau sihir ilusi hanya dapat membuat sebuah figur seperti hologram. Tapi sekarang Gus tidak hanya dapat menciptakan figurnya sendiri, namun ia juga dapat mengubah area di sekitarnya. Tidak hanya itu saja, kini Gus juga sudah berbaikan dengan rivalnya dalam season yang pertama. Tapi please beneran dah, gue berharap mereka stay aja jadi teman. Nggak perlulah ada kisah romance lainnya, apalagi kisah romance pelangi. Seriusan, Lumity aja udah cukup. Hal yang gue agak kecewa dari cerita Gus adalah mengenai sekolah Glendes. Gue awalnya mengira kalau mereka tuh bakal mengeksplor lebih dalam mengenai sekolah lain yang ada di Boiling Isle. Tapi saat ini yang kita tahu kalau Glendes ini bisa dibilang merupakan sekolah yang liar dan juga keras. Hal ini dikarenakan adanya hukum rimba dalam sekolah itu. Berbeda dengan Hexside yang menjunjung tinggi kesetaraan antar jurusan.
Meskipun begitu, ini bisa jadi bagus kalau misalnya andaikan ke depannya mereka nggak menyinggung kembali mengenai Glendas. Untuk sekarang lebih bagus mereka meninggalkan aja Glendas dan fokus ke hal yang lain. Dan hal lain yang gue cukup agak kecewa mengenai cerita Gas adalah dari para fans yang kurang memperhatikan cerita ini dan lebih berfokus ke cerita satu laginya, yaitu mengenai Lumity. Tadinya gue berencana mau membahas mengenai Lumity secara keseluruhan dari season yang pertama sampai saat ini. Namun setelah dipikir-pikir mungkin gue bakal membuat video terpisahnya aja ya. Untuk sekarang gue bakal membahas yang ada dalam episode ini aja. Hal pertama yang mau gue bahas adalah bagaimana mereka berinteraksi dalam episode ini. Yes, kejadian dalam episode Wing It Like Witches diulang kembali. Gue pernah katakan dalam salah satu video kalau gue kurang begitu suka ketika karakter dalam The Owl House selalu menunjukkan wajah yang merona ketika dekat dengan orang yang ia suka. Apalagi dalam episode ini tuh dua-duanya menunjukkan momen seperti ini. Gue mengerti tujuan dari momen ini tuh apa gitu. Cuman ya gue kurang suka aja. Gue sebenarnya lebih berharap ya interaksi mereka seperti orang normal pada umumnya. Kalau mereka ingin menunjukkan momen cute ya oke lah gitu, bisa ditampilin kayak gini. Cuman kalau bisa jangan terlalu sering lah gitu, menurut gue agak kurang aja buat gue. Ataupun lebih bagusnya cari cara lain gitu. Gue ngerti selera orang beda-beda dan gue yakin lu para fans berat Lumity pasti pada senang dengan momen ini. Tapi ya udahlah, kalau si Dena pengen terus nampilin momen ini ya wes gitu. Para fans juga kayaknya senang banget kok. Gue mau ikutin aja lah selama lore ceritanya nggak jadi berantakan. I'm okay. Untuk pembahasan lebih dalam mengenai hubungan ini mungkin gue bakal membuatnya di video yang terpisah. Mungkin setelah season kedua ini selesai, atau mungkin kalau misalnya ada gap antara part 1 dan part 2, gue mungkin bisa buat videonya. Lalu untuk perubahan penampilan dari Emmett. Sebelumnya, alasan Emmett mengubah rambutnya menjadi warna hijau adalah karena suruhan dari ibunya. Tapi sekarang karena ia sudah berani melawan, ia mencoba untuk mengubah warna rambutnya menjadi warna ungu. Dari yang gue tahu, warna ungu melambangkan kemewahan, ambisius, dan kebijaksanaan. Tentu ini cukup masuk dengan apa yang terjadi pada Emmett, di mana ia berusaha merubah kepribadiannya agar lebih independen. Ataupun warna rambut ini juga nyambung dengan sihir andalannya, yaitu Abomination. Meskipun gitu, gue gak begitu suka sama penampilan barunya. Gue sebenarnya lebih berharap dia mengubah warna rambutnya menjadi warna originalnya, yaitu warna coklat. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau misalnya dia mengubah warna rambutnya menjadi coklat, maka itu berarti dia menerima dirinya apa adanya. Akan tetapi dalam kasus Emmett, dia justru ingin berubah menjadi lebih berbeda. Menurut kalian gimana? Apakah kalian suka dengan penampilan warna rambut baru Emmett? Yang terakhir mengenai diresmikannya hubungan Emmett dan Luz. Sebenarnya mereka berdua belum bisa dikatakan sebagai couple resmi ya. Cuman ya setelah ciuman di pipi itu pastinya mereka udah sadar sama perasaan mereka satu sama lain. Dan kemungkinan mereka bakal pacaran udah terbuka lebar. Gue sebenarnya fine aja dengan hubungan mereka. Cuman terkadang hal yang membuat gue jadi agak kurang nyaman dan risih adalah bagaimana para fans melebih-lebihkan hubungan mereka berdua. Like bro and sis, I know. Ini adalah pertama kalinya Disney meresmikan karakter utamanya sebagai bagian dari LGBT. Tapi ya gak usah sampai selebrasi besar-besaran juga gitu. Gue udah sering banget sih ngeliat beberapa komen atau beberapa orang yang menganggap tuh The Owl House bagus karena ada karakter LGBT-nya, yang padahal mah lebih dari itu gitu loh. Dan dari sinilah gue setuju banget dengan keputusan Dana Trace untuk membuat Lumity menjadi canon dalam episode ini. Why? Karena begini, The Owl House kemungkinan besar bakal tamat di season yang ketiga. Dan kalau benar itu terjadi, maka Dana Trace hanya memiliki sedikit waktu untuk bisa mengeksplor semua hal yang sudah ia bangun dari awal. Maka dari itu, sangat tepat buat Dana untuk menyelesaikan arc dari kisah cinta Luz dan Emmett. Dengan begitu, ia bisa berfokus kepada hal yang lain, yaitu lore dari kartun ini. Tentu hal ini juga untuk mencegah agar kejadian yang terjadi pada Cartoon Star tidak terulang kembali. Dan yang terakhir mau gue bahas adalah mengenai manusia yang pernah tinggal di Boiling Isle, yaitu Philip Widdebin. Sebenarnya untuk yang satu ini masih sedikit banget informasi yang diberikan. Tetapi salah satu informasi yang sangat berguna yaitu mengenai angka 1600S, yang mana angka ini bisa saja merujuk kepada tahun Philip hidup, yaitu tahun 1600-an. Atau kalau misalnya gue cek di Google, itu sama aja dengan abad ke-17. Bukti mengenai Philip hidup di abad ke-17 adalah melihat dari pakaian yang ia kenakan. Pakaian ini sepertinya berasal dari Prancis ataupun Portugis. Ya intinya dia orang Eropa lah. Ini sangat relate karena buat yang belum sadar, The Boiling Isle itu berisi berbagai macam makhluk mitologi.
Beberapa yang pernah kita lihat adalah Griffin dan Selkie-Domus yang mengambil referensi dari mitologi Selkie. Info lain yang bisa menjadi petunjuk adalah mengenai portal menuju dunia manusia. Kemungkinan besar portal ini dibuat oleh Philip. Namun bagaimana Philip bisa sampai di Boiling Isle masih menjadi misteri. Apakah dia menciptakan gerbang portal agar bisa menuju di Boiling Isle, atau ia malah menciptakan gerbang tersebut agar bisa kembali ke bumi? Jadi maksudnya itu Philip tiba-tiba masuk ke The Boiling Isle secara misterius, dan dia pun belajar di sana dan akhirnya membuat portal agar bisa kembali ke bumi. Melihat dari informasi yang sudah terkumpul saat ini, teori mengenai Belos yang merupakan seorang manusia menjadi semakin kuat, dan teori kalau Philip adalah orang terdekat dari Luz menjadi berkurang. Lalu apakah Belos merupakan Philip, atau mungkin Belos merupakan keturunan dari Philip? Entah itu anaknya, cucunya, ataupun cicit. Tapi yang pasti, misteri yang ada di kartun The Owl House mulai terbuka sedikit demi sedikit. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.